Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini terkait limit fungsi aljabar di titik tak hingga. Jadi bentuk limit fungsi aljabar di titik tak hingga ini Ibu bahas mengenai bentuk pecahannya terlebih dahulu. Konsepnya di sini limit X mendekati tak hingga AX pangkat N per AX pangkat N-1 plus dan seterusnya dibagi BX pangkat M plus BX pangkat M-1 plus dan seterusnya itu sama dengan bentuk limit yang mendekati tak hingga ini akan menghasilkan A per B apabila M sama dengan N. Jadi M ini adalah pangkat variabel tertinggi dari penyebut, kemudian N ini adalah pangkat variabel tertinggi dari pembilang. Jadi X ini adalah variabelnya. Kemudian akan menghasilkan bentuk 0 per B atau sama dengan 0 apabila M lebih besar dari N. Kemudian akan menghasilkan A per 0 sama dengan tak hingga apabila N lebih besar dari N. Ibu ulangi lagi, N ini adalah pangkat tertinggi dari variabel pembilang. Kemudian M ini adalah pangkat tertinggi dari variabel penyebut. Jadi perlu kalian ingat untuk bentuk pecahan ini, untuk limit bentuk pecahan ini. Yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 1 per X itu sama artinya dengan 1 per tak hingga. Artinya kita mengganti X dengan yang mendekati ini. Karena X mendekati tak hingga, jadi kita ganti X dengan tak hingga. Jadi fungsi ini akan menghasilkan 0. Artinya 1 dibagi tak hingga dengan konsep limit X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Yang kedua, limit X mendekati 0 dengan fungsi 1 per X itu sama dengan 1 per 0 itu sama dengan tak hingga. Jadi 1 dibagi tak hingga itu 0 dan 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga dengan konsep pendekatan limit, yaitu pendekatan X sama dengan tak hingga atau pendekatan limit dengan X sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama di sini kita akan menentukan nilai limit X mendekati tak hingga. Fungsinya di sini 3X pangkat 5 plus X pangkat 3 min 2X per 4X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus X. Jadi tekniknya adalah kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel X pangkat tertinggi di antara pembilang dan penyebut. Jadi kita harus lihat dulu pembilang ini variabel pangkat tertingginya berapa, penyebut ini variabel pangkat tertingginya berapa. Jadi kalau pembilang ini adalah variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 5, kemudian penyebut ini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa X pangkat 5 adalah variabel pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut. Nah, kemudian langkah keduanya di sini ya. Maksud Ibu langkah pertamanya kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel X pangkat tertinggi. Jadi tadi kita sudah analisis bahwa X pangkat 5 ini adalah variabel pangkat tertinggi. Jadi sekarang kita bagi pembilang kita bagi dengan X pangkat 5, penyebut kita bagi dengan X pangkat 5. Jadi di sini limit X mendekati tak hingga kita bagi dengan X pangkat 5 masing-masing pembilang dan penyebut. 3X pangkat 5 plus X pangkat 3 min 2X dibagi X pangkat 5. Kemudian per 4X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus X dibagi X pangkat 5. Nah, kemudian sekarang kita sederhanakan. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 itu sama dengan 3 plus X pangkat 3 bagi X pangkat 5 itu 1 per X pangkat 2. Kemudian min 2X dibagi X pangkat 5 itu sama dengan min 2 per X pangkat 4. Kemudian per di sini 4X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 itu sama dengan 4 per X. Kemudian di sini ada plus 2X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 5 itu sama dengan 2 per X pangkat 2. Kemudian plus X dibagi X pangkat 5 itu sama dengan 1 per X pangkat
Nah, setelah kita menentukan bentuk sederhana ini, nah saatnya kita substitusi X dengan tak hingga atau kita mengganti X dengan tak hingga. Karena di sini X mendekati tak hingga, jadi kita substitusi X sama dengan tak hingga ke persamaan ini. Jadi di sini 3, limitnya kita hilangkan. Jadi di sini 3 ditambah 1 per X pangkat 2, X-nya kita ganti dengan tak hingga. Artinya tak hingga kuadrat, ya hasilnya tak hingga. Jadi 1 per X pangkat 2 ini itu sama dengan 1 per tak hingga. Kemudian min 2X pangkat 4 kita ganti dengan min 2 per tak hingga. Kemudian kita bagi dengan 4 per X, artinya 4 per tak hingga, ditambah 2 per X pangkat 2 itu sama artinya dengan 2 per tak hingga, ditambah 1 per X pangkat 4 itu artinya 1 per tak hingga. Nah, sekarang kita menggunakan konsep limit 1 per X tadi itu. Jadi 1 per X hasilnya adalah 0 dan 1 per 0 hasilnya adalah tak hingga dengan pendekatan limit X mendekati tak hingga dan pendekatan limit X mendekati 0. Oke, bentuk sederhananya di sini 3 ditambah 1 bagi tak hingga itu 0, dikurangi 2 bagi tak hingga 0, dibagi 4 bagi tak hingga 0, ditambah 2 bagi tak hingga 0, ditambah 1 bagi tak hingga 0. Jadi sederhananya di sini sama dengan 3 tambah 0, 3 dikurangi 0, 3 dibagi 0 tambah 0 tambah 0, 0. 3 per 0 ini sama artinya dengan tak hingga. Kita menggunakan konsep 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi dengan analisis bentuk pecahan tadi, karena variabel atau pangkat variabel pembilang lebih besar dari pangkat variabel penyebut, pembilangnya di sini pangkatnya 5, penyebutnya di sini pangkatnya 4, otomatis akan menghasilkan bentuk tak hingga. Ini contoh yang pertama. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke limit aljabar dalam bentuk akar dengan pendekatan limit tak hingganya ya. Jadi konsepnya di sini limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Jadi sama dengan, dia akan menghasilkan tak hingga apabila akar A dikurangi akar P itu kurang dari 0. Kemudian dia akan menghasilkan bentuk B min Q per 2 akar A atau B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar A jika akar A dikurangi akar P sama dengan 0. Kemudian dia akan menghasilkan tak hingga jika akar A dikurangi akar P lebih besar dari 0. Jadi ini ketiga konsep ini kita gunakan untuk menentukan nilai limit X mendekati tak hingga bentuk akar seperti ini. Jadi kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini kita pakai contoh terkait limit aljabar bentuk akar. Jadi limit X mendekati tak hingga, akar 4X kuadrat min 5X plus 1 dikurangi akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Jadi kalau kita analisis di sini sebagai A-nya adalah 4, sebagai B-nya adalah min 5, sebagai C adalah 1, kemudian sebagai P adalah 4, sebagai Q adalah min 2, sebagai R adalah 4. Jadi apabila kita melihat konsep ini, artinya akar A dikurangi akar P itu sama dengan 0. Berarti di sini akar 4 dikurangi akar 4 sama dengan 0. Berarti pasti hasilnya ada di konsep yang kedua ini, yaitu B min Q per 2 akar A. Jadi kita menggunakan teknik analisis aljabar bentuk akar untuk limit tak hingga. Yang pertama di sini. Oke, yang pertama kita tulis dulu di sini sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 5X plus 1 dikurangi akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Kemudian Ibu akan mengalihkan pembilang dan penyebut. Jadi di sini penyebutnya kita anggap 1 ya. Fungsi ini per 1. Kita anggap per 1. Pembilang dan penyebutnya Ibu kalikan dengan akar sekawan pembilang atau penyebut. Jadi akar sekawannya kita bisa lihat di fungsi ini. Karena di sini plus ya. Di sini plus
akar plus di sini. Jadi sekawannya nanti menjadi, maksudnya Bu, min di sini. Jadi akar sekawannya nanti menjadi plus. Jadi pembilang dan penyebut kita akan kalikan dengan akar sekawannya. Jadi limit X mendekati θ hingga akar 4X kuadrat min 5X plus 1 dikurangi akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 4X kuadrat min 5X plus 1 plus, karena di sini min menjadi plus. Oke, plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Kemudian per akar 4X kuadrat min 5X plus 1 plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Jadi yang ini fungsi awal ini kita anggap per 1. Artinya penyebutnya adalah 1. Nah, inilah disebut dengan merasionalkan bentuk akar atau mengalihkan dengan akar sekawannya. Nah, sekarang kita akan kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ingat, penyebutnya di sini sama dengan 1. Jadi kita kalikan adalah akar 4X kuadrat min 5X plus 1. Kita kalikan dengan akar 4X kuadrat min 5X plus 1. Itu sama dengan bilangan di dalam akar itu sendiri, yaitu 4X kuadrat min 5X plus 1. Kemudian di sini ada min dan plus menjadi min. Dan sama juga kita akan kalikan akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Kita kalikan dengan akar 4X kuadrat min 2X plus 4 ya. Jadi hasilnya nanti adalah bilangan di dalam akar itu sendiri, yaitu buka kurung 4X kuadrat min 2X plus 4 per, nah karena di sini penyebutnya 1, jadi 1 ini kita kalikan dengan akar sekawan yang di bawah ini, yaitu kita kalikan hasilnya menjadi akar 4X kuadrat min 5X plus 1 plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Sekarang kita sederhanakan. Limit X mendekati θ hingga 4X kuadrat min 5X plus 1. Yang di dalam kurung ini kan kita keluarkan, yaitu min dikali 4X kuadrat menjadi min 4X kuadrat. Min 2X plus 2X. Min plus 4 min 4 dibagi akar 4X kuadrat min 5X plus 1 plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Oke, sama dengan kita akan mengeliminasi atau mengurangkan yang sejenis ya, yaitu 4X kuadrat kurang 4X kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini min 5X plus 2X plus 1 min 4 per akar 4X kuadrat min 5X plus 1 plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Jadi sama dengan limit X mendekati θ hingga min 5X plus 2X min 3X 1 min 4 min 3 per akar 4X kuadrat min 5X plus 1 plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Sekarang kita akan membagi pembilang dan penyebut ini dengan akar X kuadrat, atau pembilang kita bagi dengan akar X kuadrat itu sama dengan X. Kemudian penyebut juga kita bagi dengan akar X kuadrat atau sama dengan X. Jadi akar X kuadrat ini adalah variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi pangkat tertinggi dari penyebut ini adalah X pangkat 2 karena dalam bentuk akar ya. Ini kan dalam bentuk akar, jadi akar X kuadrat adalah variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Oke, sekarang kita bagi limit X mendekati θ hingga pembilang ini kita bagi dengan akar X kuadrat atau sama dengan X. Jadi kita bagi dengan X. Min 3X min 3 kita bagi dengan X. Kemudian per akar 4X kuadrat min 5X plus 1 itu kita bagi dengan akar X kuadrat. Nah, karena bentuknya sama-sama akar, berarti yang di dalam akar ini kita bagi dengan X kuadrat. Plus akar 4X kuadrat min 2X plus 4 per X kuadrat. Baik, sekarang kita sederhanakan lagi ya. Yaitu limit X mendekati θ hingga min 3X per X itu sama dengan min 3. Kemudian min 3 per X yaitu min 3 per X. Artinya semua komponen ini kita bagi dengan X. Kemudian per di sini akar
4x kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian min 5x dibagi x kuadrat itu sama dengan min 5 per x. Kemudian plus 1 dibagi x kuadrat itu sama dengan 1 per x kuadrat. Ditambah akar 4x kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian min 2x dibagi x kuadrat itu sama dengan min 2 per x. Kemudian plus 4 dibagi x kuadrat itu sama dengan plus 4 per x kuadrat. Oke, setelah ini ya, setelah kita menemukan bentuk sederhana ini, kita akan mengganti atau mensubstitusi x dengan tak hingga. Karena x di sini mendekati tak hingga, jadi kita ganti atau kita substitusi x pada fungsi sederhana ini dengan tak hingga. Jadi sama dengan di sini min 3 per x kita ganti dengan min 3 per tak hingga per akar 4 min 5 per x ini kita ganti dengan 5 per tak hingga plus 1 per x kuadrat kita ganti dengan 1 per tak hingga. Kemudian plus di sini akar 4 min 2 per x kita ganti dengan 2 per tak hingga ditambah 4 per x kuadrat kita ganti dengan 4 per tak hingga. Oke, setelah itu kita sederhanakan lagi sama dengan min 3 min 3 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Kalian harus ingat lagi limit fungsi 1 per x saat mendekati 0 dan saat mendekati tak hingga. Per akar 4 min 5 per tak hingga itu sama dengan 0. Ditambah 1 per tak hingga juga sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan akar 4 min 2 per tak hingga itu sama dengan 0. Ditambah 4 per tak hingga itu sama dengan 0. Ya, sama dengan di sini min 3 dikurangi 0 sama dengan min 3 per akar 4 min 0 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4 artinya akar 4 plus akar 4 min 0 plus 0 itu juga sama dengan akar 4. Jadi di sini bentuknya adalah min 3 per akar 4 ditambah akar 4 sama dengan min 3 per akar 4 2 ditambah akar 4 itu sama dengan 2. Jadi sama dengan min 3 per 2 tambah 2 sama dengan 4. Hasil akhirnya adalah min 3 per 4. Jadi apabila kita menggunakan konsep yang kedua karena akar A sama dengan akar P, apabila kita kurangkan menghasilkan sama dengan 0, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Jadi benar ya, hasilnya di sini min 3 per 4. Baiklah, sekian video pembelajaran dan pembahasan kali ini. Semoga mudah dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.